Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Katarina Marsyambun. Di sini saya akan membahas tugas ketiga dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di tugas pertama dan kedua saya sudah membahas tentang faktor manusia dan faktor komputer, dan di tugas ketiga poin yang akan saya bahas adalah kerangka kerja dan paradigma interaksi dalam Human Computer Interaction atau HCI. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berinteraksi dengan komputer, mulai dari kita menggunakan smartphone, laptop, hingga sistem digital lainnya. Dan karena itu, pentingnya untuk kita memahami bagaimana interaksi tersebut dirancang agar efektif, efisien, dan nyaman bagi pengguna. Bagaimana kerangka kerja dan paradigma interaksi ini bekerja? Kerangka kerja interaksi merupakan struktur konseptual yang kita gunakan untuk memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer. Kalau untuk paradigma interaksi sendiri itu adalah pendekatan atau cara pandang dalam merancang sistem interaksi tersebut. Contoh paradigma yang sering digunakan itu ada 3. Yang pertama, Command Line Interface atau SLI menggunakan perintah teks. Untuk Graphical User Interface atau GUI itu menggunakan tampilan visual. Sedangkan Natural User Interface atau NUI itu menggunakan sentuhan, suara, atau gestur. Paradigma ini terus berkembang mengikuti teknologi dan kebutuhan manusia. Kerangka kerja interaksi itu salah satu kerangka kerja yang terkenal dalam Human Computer Interaction atau HCI adalah model dari Donald Norman, yaitu model interaksi Norman. Model ini menjelaskan interaksi dalam 2 bagian utama. Yang pertama, goal of execution, yaitu kesenjangan antara keinginan pengguna dan tindakan sistem. Model yang kedua adalah goal of evaluation, atau kesenjangan antara hasil sistem dan pemahaman pengguna. Semakin kecil kesenjangan ini, semakin baik sistem tersebut. Yang berikut, siklus interaksi. Siklus interaksi menggambarkan proses berulang antara pengguna dan sistem. Tahapannya meliputi 1. Pengguna memiliki tujuan. 2. Pengguna melakukan aksi input. Yang ketiga, sistem memproses input. 4. Sistem memberikan output. Yang kelima, pengguna mengevaluasi hasil. Siklus ini terjadi secara berulang hingga tujuan tercapai. Yang keempat, ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merancang sistem, alat, atau lingkungan kerja agar sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia. Dalam Human Computer Interaksi atau HCI, ergonomi sangat penting bagi pengguna agar tidak cepat lelah, terhindar dari cedera, lebih nyaman saat menggunakan sistem. Contohnya adalah desain kursi, posisi layar, dan tata letak keyboard. Yang kelima, prinsip-prinsip ergonomi. Beberapa prinsip ergonomi yang perlu diperhatikan antara lain. Yang pertama, kenyamanan, di mana desain harus membuat pengguna merasa nyaman. Yang kedua, keamanan, menghindari risiko cedera. Yang berikut, efisiensi, meminimalkan usaha pengguna. Yang berikut, kesesuaian, sesuai dengan postur dan kemampuan manusia. Dengan menerapkan prinsip ini, sistem menjadi lebih ramah pengguna. Poin yang keenam adalah gaya interaksi. Gaya interaksi adalah cara pengguna berkomunikasi dengan sistem. Beberapa gaya interaksi yang umum. Yang pertama, command line, yaitu berbasis teks. Yang kedua, menu selection, adalah memilih dari menu. Yang ketiga, form fill-in, yaitu untuk mengisi formulir. Direct manipulation, itu interaksi langsung seperti drag and drop. Yang berikut adalah voice interaction, atau menggunakan suara. Setiap gaya memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung kebutuhan penggunaan.
Jadi teman-teman, dari poin ke-1 hingga ke-6 tadi dapat kita simpulkan bahwa interaksi manusia dan komputer tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada bagaimana sistem tersebut dirancang. Dengan memahami kerangka kerja interaksi, siklus interaksi, ergonomi, serta gaya interaksi, kita dapat menciptakan sistem yang lebih efektif, efisien, dan nyaman digunakan. Terima kasih.